warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Pondok Kubang, yang terhormat Kasih TMD Kecamatan Pondok Kubang, yang terhormat Kepala Desa beserta perangkat Desa Margomulyo, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati pendamping desa dan pendamping lokal desa, Babin Kaptipmas, Babinsa, tokoh agama, pemuda, tokoh masyarakat yang hadir malam ini yang berbahagia. Susunan acara Musrembang Des penetapan RAPBD tahun 2024. Desa Margomulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Rabu 20 Desember 2023. 1. Pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Acara yang kedua, kata sambutan Bapak Kepala Desa kepada Bapak Saifur Rahman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Sadaqallahu alazim. Yang kami hormati Bapak Camat Kabupaten Kubang, yang kami hormati Bapak Babinsa Pondok Kelapa, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota perangkat desa yang mulia yang saya banggakan, Bapak Imam Desa Khatib Bilal Karim, Bapak Ketua Adat yang kami muliakan, para ketua RT yang mewakili masyarakat dan lingkungannya, tokoh pemuda, kelembagaan desa, ibu PKK, bapak-bapak dari rombongan kesenian Desa Margomulyo, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini di penghujung tahun 2023 kita hadir di Aula Sasana Mangun Karso dalam rangka Musrembang Des atau Musyawarah Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita selalu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana kita ketahui berdasarkan tahapan-tahapan yang telah kita lewati melalui musyawarah-musyawarah sebelumnya pertengahan tahun ini, dimulai Juli musyawarah perencanaan, kemudian musyawarah rencana kerja, hingga ini pada posisi akhirnya muncullah musyawarah rencana pembangunan. Jadi kegiatan-kegiatan yang malam hari ini kita bahas yang di waktu musyawarah RKP telah mengerucut kepada hal-hal yang menjadi prioritas untuk kita laksanakan di tahun depan, itu kita tetapkan malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita tetapkan ini betul-betul merepresentasikan yang menjadi keinginan kuat kita bersama, keinginan yang mewakili masyarakat banyak yang terletak di kewilayahan tertentu yang memang itu menjadi pokok pikiran bersama yang menjadi landasan musyawarah. Tergantung itu nanti bagaimana teknisnya itu soal nomor 2, tapi prioritas kegiatannya itu yang utama. Mudah-mudahan hal-hal yang menjadi prioritas kita harapkan bisa dilaksanakan di tahun depan sebanyak mungkin bisa terdanai, entah itu kegiatan skala besar atau kegiatan skala kecil. Harapan kami tidak hanya kegiatan-kegiatan besar saja, kegiatan-kegiatan kecil yang kemarin juga sudah menjadi pembahasan yang dianggap krusial, sebagaimana tadi Pak Camat barusan saja siang tadi saat kita ngumpul-ngumpul bareng ramai di sini, warga kita di depan rumah itu kebobolan. Videonya datang ke mahasiswa. Jadi saat kita ramai-ramai di sini, rumahnya dibobol orang jahat.
Jadi ada tabungan anak-anak, ada tabung gas, ada perhiasan, jadi diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Meskipun itu mungkin berpulang kepada kelalaian kita tidak mengunci pintu, tapi karena memang semangat di lingkungan kita itu biasanya gotong royongan atau saling memperhatikan. Ini saat dilalah kita ramai di sini tidak terperhatikan, suasana sepi, mungkin ada orang yang lewat dan melihat peluang melakukan kejahatan, kemudian terjadilah hal tersebut. Maka ini kemudian ada salah satu hal kemarin pokok pikiran yang pasti Bapak Andri ya, bahwa kita berharap bisa memasang perangkat elektronik CCTV di desa ya, kita harus macam itu kemudian paling tidak bisa mengidentifikasi misalnya telah terjadi kejahatan atau hal-hal yang terjadi di desa kita. Nah, salah satunya ini yang menjadi pokok pikiran, maka kemudian sebanyak mungkin kegiatan yang menjadi prioritas salah satunya ini bisa juga terdanai ke depannya. Jadi mohon kiranya nanti betul-betul kita membuka pikiran apa-apa yang menjadi prioritas di kegiatan kita itu bisa terdanai dengan membagi kecil kue-kue dari anggaran dana desa. Kalau kemudian kita mengerjakan sebuah kegiatan, tidak mungkin kemudian hal-hal yang penting lain akan terdanai di tahun depan. Harapannya berdasarkan acuan anggaran tahun ini, karena itu referensinya kita belum mendapatkan informasi dari pemerintah daerah berapa besaran dana desa yang kita dapat, maka acuannya anggaran tahun berjalan ini di luar afirmasi tetap masih di kisaran angka 735 juta kalau tidak salah ya Pak Sekres ya, sekitar itulah patokannya. Jadi itu dibagi secara baik, mudah-mudahan bisa mencukupi menjadi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar untuk kita sekalian di tahun depannya. Ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Camat Kecamatan Pondok Gubang yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Margomulyo beserta perangkatnya yang kami hormati, Bapak Babinsa Kecamatan Pondok Kelapa yang kami hormati, Bapak Imam Desa, Bapak Ketua Adat Desa Margomulyo yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua RT, para tokoh pemuda yang kami hormati. Pertama, marilah panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan pemerintah desa Margomulyo dalam rangka melaksanakan Musrenbangkes penetapan RPPDS tahun 2024. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam sama-sama kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pertama yang ingin saya sampaikan di sini mewakili Badan Permusyawaratan Desa Margomulyo. Pertama, ucapan terima kasih atas undangan Bapak Kepala Desa dan pemerintah desa Margomulyo dalam hal ini melaksanakan acara Musrenbangkes, yaitu guna menetapkan rencana pembangunan di tahun 2024 nantinya. Untuk mensikapi hal tersebut, sebelum diadakan penetapan pada malam hari ini terkait hal-hal mungkin nantinya saat dipaparkan oleh narasumber, nantinya saat dipaparkan rencana-rencana ke depan, mohon kiranya kita semua, saya dan kita semua, kita sama mengamati apa-apa yang sama-sama kita tetapkan bersama, sehingga di kemudian hari tidak timbul sebuah pertanyaan atau sebuah angan-angan kenapa seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi sama-sama malam ini kita putuskan bersama dengan asas musyawarah, insya Allah nanti berjalan lancar. Dan kemudian tak lupa juga sama-sama saya mengingatkan diri saya pribadi dan Bapak hadirin sekalian umumnya, untuk sama-sama kita mengawal berjalannya proses pembangunan. Satu. Yang kedua, boleh mengkritik tapi dengan cara yang bijak, boleh disampaikan melalui kami Badan Permusyawaratan Desa maupun disampaikan langsung, silahkan.
Jadi intinya kita membangun untuk bersama-sama. Adapun pembangunan yang akan dilaksanakan kemungkinan besar poin-poinnya mungkin ada sambungan jalan rapat beton kita yang dari atas di RT 8 sampai RT 04, ada sambungan berapa ratus meter kan? 293 meter. Insya Allah nanti disambung rapat betonnya, dan kemudian ada pembangunan titik sumur bor, satu titik sumur bor, satu titik di RT 06 kalau tidak salah ya. Insya Allah direncanakan. Mudah-mudahan anggaran yang tersampaikan kepada pemerintah desa Margomulyo tercukupi untuk dibagi-bagi ke semua pos-pos yang dibutuhkan masyarakat, bukan yang diinginkan intinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Ketua BPD dan anggota, Pak Babinsa yang Kecamatan Pondok Kubang seperti beliau saat ini, walaupun mewakili dan ngambilnya Pondok Kelapa. Yang kami hormati Bapak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, dan tidak kalah pentingnya tokoh-tokoh wanita yang hadir pada Musren Bangdes Desa Margomulyo. Lengkap nampaknya ini pemuda, tokoh-tokoh masyarakat yang lain ikut berperan aktif di dalam menyusun perencanaan kegiatan dana desa di tahun 2024. Saya doakan dikit Pak Kades. Sebenarnya tadi itu saya menyinggung waktu MDST-nya fisik supaya pendamping desa itu menghitung fisiknya di lapangan itu. Pendamping desa itu terlibat mulai perencanaan sampai ke pengawasan fisiknya. Yang ingin saya, kalau dia tangkap ya saya sampaikan, cuma dia tidak tangkap yang saya sampaikan tadi. Maka kawan-kawan pemerintah desa ya, kalau pendamping desa ini tidak aktif, di komen saja, dikomunikasikan saja. Beliau digaji dengan uang kita, digaji dengan uang rakyat itu. Jadi pendamping desa itu ada pendamping pemberdayaan, ada pendamping teknisnya di situ. Nah malam ini porsinya pendamping pemberdayaan yang ada tengah-tengah kita semua ini. Namun beliau dalam keadaan absen sampai tadi. Kalau saya agak usil sedikit, saya bisa kasih pindah, cuman agak rumit nantinya. Karena diminta camat untuk melakukan evaluasi kawan-kawan kita yang di pendamping desa. Tapi kalau sudah kesal, semua pekerjaan fisik hanya lewat, walaupun karena cuma diawasi dengan Bitcoin saja. Saya tahu itu diawasi dengan melalui Bitcoin saja, tidak ke lapangan dan lain-lain, saya tahu itu. Cuman maksud kami tidak terjadi di dalam pelaksanaan pekerjaan fisik yang ada tercecerkan hal-hal yang kritis untuk dibangun. Inilah gunanya pendamping desa. Jadi kepada kawan-kawan pendamping, kawan-kawan perangkat desa dan tim pengelola dana desa, manfaatkan kesempatan ini. Jangan dibiarkan sistem ini berjalan. Jadi sistem yang tidak bagus ini berjalan, yang kita biarkan. Tapi bagaimana memanfaatkan pendamping desa ini sehingga dia mampu mendampingi kegiatan yang ada di desa ini. Itu pertama. Yang kedua, kita langsung saja action ke kegiatan kita pada malam ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sekali, kalau saya tidak salah ya, Pak Kades ini memasuki tahun keempat ya pelaksanaan RPJMDes. Karena kalau saya tidak salah data di kecamatan, Pilkades di kecamatan Pondok Kubang itu 5-2-5. Jadi 12 desa itu 5 desa tahap yang bulan Juli yang lalu pelantikan, Pilkades sebulan sebelumnya. 2 desa kalau saya tidak salah, Tabajambu dan desa ini di 2025 ya. Berarti sudah 4 tahun berjalan RPJM desa yang disusun oleh Bapak dan Ibu sekalian, dikawal oleh DPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, 4 tahun RPJM desa Pak Kepala Desa yang saat ini, tinggal nanti bagaimana Bapak yang ada di masing-masing desa sudah tahu penyusunan RPJM desa yang dijanjikan, baik itu
visi dan misi saya tidak ingat, tapi kalau 5 desa yang lalu saya ingat. Dua desa yang melaksanakan visi dan misi kemudian camat. Kemudian janji waktu kampanyenya itu silakan dituangkan di RPJMDes. Ini memasuki tahun keempat dan tahun depan adalah tahun kelima. Nah, maksud kami musdus ini teknik musdus sudah dilaksanakan di 3 dusun, dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Saya tidak memahami kalau dengan kaitan dengan RT ya. Saya hanya berpedoman kepada Permendesnya hasil musdus di masing-masing dusun yang melahirkan usulan prioritasnya dana desa di tahun depan. Tinggal bagaimana bapak-bapak yang berada di dusun 1, apakah usulan yang menjadi skala prioritas dusun 1 itu masuk di dalam penyusunan APBD oleh pemerintah desanya Beliau, atau kalaupun dia tidak masuk berada di posisi ke bawah, bapak punya kesempatan untuk mempertanyakan kenapa usulan kami di dusun 1 tergeser ke poin 2, poin 3, 4 atau ke berapa ini. Itu yang kami inginkan dan masukannya kepada pemerintah desa selaku pengelola keuangan. Jadi silakan nanti dicek betul. Begitu juga yang di dusun 2, dan dusun 3. Mungkin bapak tidak banyak, bukan saya membanggakan Pak Camatnya detail itu ya. Karena saya bukan ikut di dana desa pemberdayaannya 10 tahun yang lalu, kami sudah ikut di pemberdayaan. Makanya kami agak mendetail betul musdus yang ada di masing-masing desa. Kami tangkap usulan-usulan musdusnya seperti apa. Saya tahu, walaupun ada desa yang misalnya dikatakan tidak melaksanakan musdus, melahirkan usulan yang begini saja. Yang melaksanakan musdus itu ketahuan, dan saya tahu. Nah, jadi dengan penyusunan itu menyesuaikan RPJMDes-nya kepala desa, bapak tahu skala prioritas usulannya sehingga kemampuan dana desa yang disebutkan Pak Kades dari angka 700-an sekian itu tadi Pak, boleh ditambah sekitar 10% limit kelebihannya kalau ada usulan-usulan lain yang menjadi kebutuhan masyarakat Bangka-Belitung. Itu kan kata. Kemudian yang menjadi poin lagi ya Pak, BLT masih ada, ketahanan pangan masih ada, dan usulan yang mungkin tidak masuk RPJMDes-nya Pak Kades adalah pengentasan stunting, Pak. Itu diwajibkan oleh Permendes. Nah, ini tetap nanti kami ingatkan kepada kawan-kawan tim penyusun pengelola kegiatan keuangan desa Bangka-Belitung, stunting diwajibkan. Jadi kalau diwajibkan tidak boleh tidak ada di alokasi kegiatan pengentasan stunting. Kalau di desa tetangga Bapak dia sudah menyiapkan dapur sehat dahsyat karena ada lokus, kalau saya tidak salah ada terbanyak indikasi stunting ada di desa Lapan Makmur, walaupun penyebabnya itu ada disebabkan oleh penyakit bawaan dan penyakit menahun. Namun kapasitas penanganan stunting sudah mulai teratasi, sudah mulai ada lonjakan perubahan yang bagus oleh prokes dan tim-tim kita yang ada di Kecamatan Berkubang. Itu 3 poin tadi masih BLT masih ada, ketahanan pangan masih ada, pengentasan stunting diwajibkan. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kalau yang disampaikan Ketua BPD tadi ada pembangunan jalan, Pak Sekdes ingat betul itu 293 kalau saya salah ya, 8 beton yang dibutuhkan. Namun 1 unit sumur bor lagi yang dibutuhkan kata Pak Kades. Tetapi itu tidak mutlak Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana dana desa ini dimanfaatkan untuk pemberdayaan yang lain. Dana desa ini kalau bisa sudah mulai memacu ekonomi masyarakat. Fisik kita sudah 7 sampai sekian tahun sudah berjolak membangun fisik dengan dana desa. Tetapi ekonomi masyarakat bagaimana membangun fungsi UMKM, Pak. Karena UMKM-nya pasti didukung oleh dengan dana desa. Kalau dia dibiarkan begitu saja, tidak disupport oleh dana desa, lambat majunya, Pak. Dan tidak akan maju-maju. Itu saja.
Tetapi bagaimana sentuhan dana desa untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serempet jadi UMKM ini Pak, sehingga masyarakat mampu mendapatkan uang. Jadi dia tidak hanya kepada HOK lagi sasaran ke depannya. Dia bagaimana mampu membangun ekonomi keluarga. Ini yang kita inginkan ke depan ini. Itulah saya mengatakan ini di sini Pak. Berbeda sambutan saya kalau saya berada di desa mungkinnya talang kenal. Saya tidak menyampaikan ini karena masyarakat yang tidak akan mampu menangkapnya saya sampaikan. Saya sampaikan sini karena masyarakat di desa ini mampu menangkap apa yang disampaikan di dalam penggunaan. Terima kasih semuanya. Jadi kemudian nanti mungkin Bapak bertanya lagi Pak, dana desa yang 700 itu terbatas Pak. Tidak ada lagi bisa usulan kami yang tidak terdanai dengan dana desa. Nah, Musrenbangdes sudah dilaksanakan tetapi tidak terakomodir Pak. Saya tahu betul jalan yang ada di desa Bapak, jalan kabupaten tidak bisa didanai dengan dana desa. Bawa usulan-usulan itu nanti ke Musrenbangcam yang di tingkat kecamatan. Itu kewenangan pemerintah kabupaten nantinya. Begitu juga yang lain-lain, Bapak yang lebih tahu mana kewenangan pemerintah provinsi ini. Usul yang punya kewenangan kabupaten dan juga kewenangan provinsi. Dan selama ini kita pesimis Pak. Musrenbangkap itu dianggap kalau dulu kan hanya seremonial saja. Nah, sekarang sudah ditata perencanaan oleh Ibu Sri Mulyani, oleh Kementerian ini. Semua usulan yang tidak melalui Musrenbangkap tidak akan ada timbul dan tidak akan menjadi usulan drain. Karena dia sudah terkoneksi usulan Musrenbangkap itu TKTK sudah terkoneksi, cuma belum sempurna 100%. Ini yang masuk antara kita semua. Tidak ada nanti usulan, kalau dulu kan pembangunan itu usulan media, mencuat di media dibangun itu. Sementara usulan Musrenbangcam kabupaten disepelekan dan tidak diketahui kemana usulan itu. Nah, mulai saat ini sudah ditata oleh pemerintah pusat. Semua usulan-usulan, baik itu usulan yang didanai oleh pemerintah kabupaten dan provinsi melalui Musrenbangcam dan Musrenbang kabupaten dilanjutkan Musrenbangnya provinsi. Jadi tidak usah lagi Bapak misalnya pesimis dengan usulan yang selama ini tidak terrealisasi. Itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Banyak lagi mungkin usulan-usulan yang lain yang perlu didanai oleh dana desa yang terbatas ini. Saya akan mengingatkan kepada kawan-kawan kami yang ada di BPD selaku pengawas, silakan komunikasi dengan baik kepada tim pengelola keuangan di desa Makumulio ini sehingga nanti ke depan akan berpacu pengelolaan desa ini semakin baik. Dan ke depan Pak mungkin dana afirmasi yang kita bahas yang tadi itu semakin tinggi tingkat kompetisinya. Jadi Bapak benar mulai saat ini berpaculah dengan baik untuk membangun desa ini dengan tujuan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Itu menjadi poin dan kata kunci untuk kita semua. Selamat membangun dan selamat melaksanakan Musrenbangdes di tingkat desa sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian dapat mengawal dan memahami mana usulan-usulan kami yang menjadi skala prioritasnya dilaksanakan oleh pemerintah desa. Mana juga nanti yang tidak yang agak terabaikan. Begitu juga Pak, usulan-usulan yang tidak terkapter di Permendes, silakan masuk. Karena Permendes selalu berubah. Permendes ini nampaknya sesuai dengan kepentingan politis Pak, kalau kita lihat. Jadi silakan misalnya saya bercontoh, dulu tidak boleh membangun masjid, jalan ke masjid Pak, tidak boleh. Dana desa ini dibangun untuk membangun jalan ke masjid. Nah, seiring berjalannya waktu, kepentingan politis dan yang lain ada juga yang terbolehkan itu. Silakan usulan-usulan itu dimaksudkan saja di Musrenbangdes, cuman skala penempatan utamanya nanti pedoman RPJMDes-nya kepala desa memasuki tahun kelimanya ini nanti tinggal nanti bagaimana progresnya juga bisa dilihat. Kalau nanti beliau ini melanjutkan kepemimpinan ke depan akan terlihat nantinya RPJMDes-nya yang tercapai, yang menjadi primadonanya masyarakat desa Makumulio, kemudian yang menjadi tantangannya ke depan.
ada peluang, tantangan, dan harapan akan kelihatan. Kalau di SWOT istilahnya, itu ada istilahnya di SWOT. Kalau di SWOT akan kelihatan yang mana tantangan, kelihatan dia peluang, dan itu harapan masyarakat ke depannya untuk membangun desa ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat melaksanakan Musliman Pandes di tingkat desa, dan kami pesankan sekali lagi semua item-item ini terdokumentasi dengan baik oleh pemerintah desa ini, sehingga kami di kecamatan dapat memantau sinerginya pemerintah kecamatan dengan desa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.